Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Lause. Halo Sofia. Iya. Gimana nih kabarnya Lause? Wah, tentunya bersuka cita. Kan semalam kumpul keluarga Lause. Wah, betul, Lause juga semalam kumpul keluarga nih. Acara apa Lause? Kita Wah, merayakan apa nih? merayakan apa ya? Pasti anak-anak juga Iya. kumpul keluarga nggak ya kira-kira Lause? Iya, Pasti Lause yakin ya. pasti kumpul keluarga. Iya, hari ini khusus karena kita merayakan hari tahun Imlek. baru Tahun Imlek. Iya, senang banget ya Lause ya? Betul, senang sekali kan ketemu keluarga ya, adik-adik semua ya. Iya dong. Iya. Iya. Oke, nah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan nih adik-adik hari ini ya. Iya. Karena Tuhan memberikan hari yang baru. Kita terus dipelihara nih sampai tahun 2023 ini. Iya. Yuk langsung aja kita menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke, Kita Lause. ucapkan terima kasih. Yuk mari kita berdiri. Selamat Pagi Tuhan. ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya. Oke, Lause. Selamat Pagi Tuhan. ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tambah-tambah indahnya. Oke. Kita berdoa ya langsung ya. Ya, Adik-adik semua kita berdoa, kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kami hari yang baru buat kami. Kami juga berterima kasih, kami boleh beribadah, untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan bentuk hidup kami, supaya kami semakin mirip, semakin serupa sama Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke. Wah, Lause, hari ini kan kemarin udah kumpul keluarga ya. Iya nih. Pasti anak-anak hari ini juga keliling nih. Keliling, iya. Ngapain nih Lause ya keliling? Wah, jangan-jangan mau dapat apa nih Lause? Dapat Angpau ya? dapat angpau ya. ya. Wah, nggak apa-apa ya Lause ya. Iya, nggak Berkat apa-apa. ya. Iya betul, berkat Tuhan, dan juga yang terpenting kita berkumpul bersama dengan keluarga ya. Iya, Karena itu momen yang mungkin jarang sekali ya, setahun sekali mungkin ya. Benar. Oke. Nah adik-adik ayo kita lanjutkan satu pujian kita. Karena kita hari ini bersukaria. Ayo kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu lagi. Mari kita bersukaria. Oke, siap. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta
Gimana nih adik-adik udah capek? Mestinya belum dong, nggak Iya, usah. belum ya. Bersukaria di dalam Betul. Tuhan. Masih semangat ya adik-adik ya. Semangat. Nah adik-adik kita ini punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Betul. Ya betul ya Elsa Malvian Betul ya. banget lah Ustaz. Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Karena itu waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi senang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Yesus. gitu. Nah kita mau nyanyikan lagi satu lagu nih. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Yeah. Jadi karena Tuhan Yesus di dalam kita nih ya Elsa Iya. Malvian ya, kita bahkan bisa tersenyum bahkan dikala satu kondisi yang sulit gitu Iya, ya. betul. Oke, kita nyanyikan lagu ini dengan bergerak ya. Yuk. Oke. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi adik-adik semua. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. As we go sailing home. Adik-adik boleh duduk ya. Oke. Nah sekarang kita mau ngapain nih Elsa? Mau berikan persembahan Lause. Iya betul. Iya, mungkin anak-anak bisa belajar nih dapat angpau hari ini. Iya betul. Misalnya kita ajarin anak-anak, kan biasanya perpuluhan itu kalau Iya. kita sudah bekerja nggak Lause? Iya, tapi anak-anak juga boleh, Boleh, memberikan kan? persepuluhan. Contohnya gimana nih? Misalnya ya Iya. adik-adik nih dapat angpau 100.000 Iya. nih. Nah adik-adik bisa memberikan persembahan perpuluhan. Berapa tuh? Jadi adik-adik ambil 10.000 Iya. dari 100.000 itu untuk menjadi persembahan buat Tuhan. Persembahan khusus Iya, ya. betul, persembahan khusus. Iya. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul. Karena Tuhan sudah sayang banget sama kita. Benar gitu ya. banget. Oke, yuk Oke. kita memberikan persembahan ya, Ya. Mas Malvian ya dan adik semua. Dengan sukacita ya Lause ya. Betul sekali, harus dengan sukacita kita Jangan memberikan persembahan. dapat angpaunya 500 dikasih buat Tuhan berapa? 50.000. Waduh. 50 apa 5.000? 500.000 misalnya dapat Iya, angpaunya. 50.000. 50. Oh, 50 gede Iya, loh Lause. Iya. Sedih nggak ngasihnya? Harusnya bersukacita kan? Iya. Gitu. Oke, kita nyanyikan satu lagu ya, Hati Oke. Senang. Siap. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara.
doa persembahan dulu ya? Iya betul sekali. Oke. Oke, kita doa persembahan. Silakan Lause Malvin. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang spesial ini. Di hari Imlek kami berkumpul keluarga. Bahkan kami bisa memberikan rasa syukur kami melalui persembahan. Tuhan Yesus tolong berkati agar persembahan kami dapat dipakai menjadi berkat bagi Komisi Sekolah Minggu, bagi pelayanan kami semua. Karena itu terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wah, hari ini siapa nih Lause yang cerita firman Siapa Tuhan? ya? Wah, Lause Malvian. Iya, Lause Malvian. Kira-kira Lause Malvian mau cerita apa nih minggu ini? Apa ya? Ada deh. Oh iya ada deh. Habis ini tentunya Lause. Tentunya. Pastinya Ngapain? seru banget ya Lause Seru ceritanya dong. ya. Kita mesti ngapain dulu nih? Oke, kita nyanyi satu lagu ya untuk Oke. mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk ke dalam. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Yesus ku panggil masuk ke dalam hatiku, supaya dia yang memimpin hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke. Paus Aldi tentunya siap untuk dengar cerita juga kan? Siap. Oke, anak-anak di rumah udah siap, Lause Malvian udah siap. Oke. Lause Aldi kita ketemu lagi ya Lause Aldi ya. Oke, sampai jumpa ya Ya, Sofian. bye. Bye-bye. Oke, anak-anak, hari ini kita sungguh bersyukur ya, karena ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat khusus, di mana kita semua merayakan Imlek, tahun baru China gitu ya. 1 tahun sudah Tuhan pimpin. Sebelumnya langsung ambil Alkitab dulu ya, untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa, nanti kita akan membuka bagian firman Tuhan ya hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menyertai kami. Kami bersyukur juga karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Lause Malvian pengen kita buka satu bagian firman Tuhan yang ada dari Ulangan 6 ayat 22 sampai 25. Lause Malvian baca ya. Kalian perhatikan Ulangan 6 ayat 22 sampai 25.
Demikian firman Tuhan. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, anak-anak, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian yang ditulis atau nasihat daripada Musa kepada bangsa Israel. Jadi pada waktu itu Musa mau mengingatkan mereka tentang satu hal, yaitu bahwa mereka tidak boleh melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Wah, waktu itu kan semua tahu mereka berada di Mesir, diperbudak, tetapi kemudian Tuhan menolong mereka, Tuhan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Tuhan mengadakan tula-tula untuk apa? Untuk bangsa Mesir, Raja Firaun. Mereka saja yang mengalami tula-tula itu. Ada contoh, jadi air menjadi darah, semuanya sungai-sungai menjadi darah. Kemudian ada tula katak, semua seluruh wilayah di Mesir dipenuhi dengan katak. Ada belalang dan masih banyak lagi, ada 10 tula yang Allah berikan untuk apa? Untuk memberikan hukuman kepada bangsa Mesir pada waktu itu dan juga kepada Firaun gitu ya. Dan akhirnya mereka ditolong oleh Tuhan untuk mereka bisa bebas dan lepas dari perbudakan di Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan menuntun mereka untuk masuk ke negeri Kanaan. Oleh sebab itu Musa mengingatkan mereka untuk apa? Ingat ya, ingat baik-baik bahwa yang menolong kamu itu selama ini adalah Tuhan saja. Bukan kekuatan kamu, bukan kepandaian kamu, bukan karena jumlah kamu yang besar, yang banyak, bukan. Jadi Musa mau kasih tahu mereka bahwa semua kehidupan mereka saat itu yang pimpin, yang sertai, yang berkati adalah Tuhan saja. Itu sebabnya mereka harus selalu hanya beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh beribadah kepada Allah yang lain. Tidak boleh menyembah Allah yang lain. Tidak boleh menyembah patung. Tidak boleh menyembah apapun juga selain hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ya, karena apa? Karena hanya Tuhan yang hidup itulah yang benar-benar menciptakan seluruh alam semesta termaksud manusia dan yang terus memelihara, menjaga kehidupan semua orang dan terutama yang telah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Itu sebabnya Musa mau supaya mereka hidup taat kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, di sana di ayat yang 24 Musa mengingatkan mereka nih, lihat ya. Tuhan Allah kita memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan sudah memberikan ketetapan, aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Misalnya jangan menyembah Allah lain, mereka harus hanya beribadah kepada Allah, jangan mencuri, jangan berbohong, ya, jangan mengingini apa yang dipunyai sesamamu. Mereka harus menghormati ayah dan ibu. Mereka harus betul-betul hidup senantiasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya semua yang sudah Tuhan perintahkan, yang sudah Tuhan tetapkan, itu yang harus dilakukan. Mereka tidak boleh melanggar aturan-aturan apa yang
diberikan Tuhan, perintah-perintah yang diberikan Tuhan. Mereka harus melakukan itu supaya apa? Supaya kehidupan mereka baik, keadaan mereka baik. Dikatakan supaya Tuhan membiarkan kita hidup seperti sekarang ini dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah Tuhan itu dengan setia, ya. Jadi itu sebabnya Musa bilang, pokoknya kamu harus setia benar-benar melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah lupa, ingat loh. Kalau kamu bisa makan di padang gurun, itu karena Tuhan. Kalau kamu haus waktu itu, air pahit bisa berubah jadi manis, itu juga karena Tuhan. Kalau kamu menghadapi musuh-musuh dan kamu bisa melawan musuh-musuh itu bukan karena kamu, tapi juga itu karena Tuhan. Kalau kamu bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, ingat loh, itu juga bukan karena kekuatan kamu, tetapi hanya karena apa? Kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Musa betul-betul mengingatkan mereka, ingat baik-baik. Dan semua perintah, peraturan yang Tuhan berikan ini harus kita lakukan. Dan kita lakukan itu bukan karena kita takut hidup kita nanti tidak baik-baik saja, tapi kita melakukan semua perintah Tuhan, ketetapan Tuhan sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya yang begitu luar biasa. Bahkan sebagai rasa cinta kita. Kita membalas cintanya Tuhan. Jadi itu yang Musa mau. Jadi mereka melakukan perintah Tuhan itu bukan karena terpaksa. Gak boleh. Tetapi karena mereka betul-betul bersyukur. Dan juga mereka mau membalas betapa besar kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Itu yang Musa mau. Sebab Musa tahu kalau melakukan perintah Tuhan dengan terpaksa, maka nanti gampang sekali untuk apa? Tidak menjadi taat, tidak menjadi setia. Dan terbuktikan ya, anak-anak bisa ingat kisah ini di mana mereka banyak yang mati di padang gurun karena mereka memberontak, tidak mau setia, tidak mau taat, tidak pernah mau mendengar dengan sungguh apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Tadi mereka mau melakukan perintah Tuhan supaya mereka tidak ada masalah. Padahal kan gak boleh gitu. Melakukan perintah Tuhan itu bukan supaya tidak ada masalah. Tetapi melakukan perintah Tuhan itu sebagai rasa syukur, terima kasih, dan bukti kita mencintai Tuhan. Dan itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita loh anak-anak. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengaku kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus selalu mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Misalnya nih, kamu umurnya 5 tahun, atau kamu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ya, kamu ingat, oh iya ya, berarti sudah selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan pimpin saya. Kalau saya bisa ada seperti sekarang ini, bukan karena ya papa mama punya uang, bisa beli vitamin, bisa beli makanan yang sehat. Bukan. Tuhan pakai papa mama untuk apa? Memelihara hidup kita. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan papa mama. Itu sebabnya kita harus selalu mengingat betapa luar biasanya apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Terutama nih, kita pun juga sebenarnya diperbudak. Diperbudak oleh apa anak-anak? Kita diperbudak oleh dosa. Dan itu lebih mengerikan sekali karena dosa itu bisa membawa kita ke dalam maut, penghukuman yang kekal. Namun kita lihat kan betapa besar kasihnya Tuhan buat kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Sehingga kita yang diperbudak oleh dosa, kita dibebaskan. Kita bisa benar-benar mendapatkan hidup yang kekal. Itu hal yang luar biasa bukan? Yang tidak bisa kita lakukan dengan sendiri. Tuhan mau lakukan itu untuk kita, untuk membuktikan betapa Dia mencintai dan mengasihi kita. Dan Dia terus pelihara hidup kita. Bukan hanya sampai saat ini, tapi selama-lamanya. Sampai nanti kita jumpa dengan Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita. Oleh sebab itu, anak-anak harus selalu ingat bahwa kalau kamu bisa sekolah yang baik, kalau kamu bisa punya rumah yang bagus, kalau kamu misalnya punya gereja yang bagus, kalau kamu bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri atau kemana saja,
Kalau kamu bisa punya banyak sekali mainan. Atau kalau kamu punya keluarga yang baik. Kamu punya apa saja yang kamu perlukan. Kamu harus melihat itu semua bukan karena siapa-siapa. Tetapi semua itu hanya karena Tuhanlah. Berkat yang kita nikmati, berkat yang kita rasakan. Itu semua adalah karena Tuhan. Tuhanlah yang berkati kita. Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang kasih. Lewat siapa? Orang tua kita. Coba kalau misalnya papa mama tidak diberkati oleh Tuhan, mana bisa kita menikmati. Tapi bagaimana Lause kalau aku punya rumah kecil, kalau aku nggak punya, kalau libur nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja. Aku kan merasa Tuhan nggak berkati aku. Salah, kita nggak boleh berkata begitu. Walaupun rumah kita tidak besar, rumah kita kecil, mainan kita tidak banyak, sekolah kita juga mungkin biasa-biasa saja. Atau kalau mungkin kita juga tidak bisa pergi ke luar negeri seperti teman-teman yang lain, kita harus tetap belajar bersyukur karena itu adalah berkat Tuhan juga bagi kita. Kita coba lihat, masih ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Tinggalnya di jalan, makannya nggak bisa seperti kita. Mereka harus mencari makanan di tempat sampah. Aduh, kasihan banget. Mereka tidak punya rumah karena ada peperangan. Mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan sekali. Karena itu kita harus tetap belajar bersyukur. Apapun keadaan kita, sederhana ataupun mungkin mewah atau biasa-biasa saja. Itu semua merupakan berkat yang Tuhan berikan buat kita yang harus selalu kita syukuri. Jangan hanya belajar bersyukur kalau kita dapat yang besar-besar, banyak-banyak, yang luar biasa. Enggak, termaksud punya masalah juga waktu kita sedih, waktu kita kok kayaknya susah banget yang ngerjain tugasnya ya. Kok kita banyak sekali PR-nya ya, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Kita harus tetap belajar bersyukur. Karena apa? Waktu kita ngalamin masalah, kita susah, kita sedih, kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan kan? Iya, jadinya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita jadi mencari Tuhan, semakin betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya yuk anak-anak Brave Kids harus selalu melihat semua berkat Tuhan begitu luar biasa. Mau besar, mau kecil, mau sedang, kita lagi susah ataupun senang, semuanya itu Tuhan yang izinkan, Tuhan yang berikan, tetapi kita belajar melihat semuanya itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita belajar selalu bergantung sama Tuhan. Oke? Jadi tidak bergantung kepada kemampuan kita, kepandaian kita, kekuatan kita. Karena semua yang kita nikmati, semua yang kita alami berasal dari Tuhan, harus disyukuri, dinikmati, dan kita harus selalu memuji Tuhan dengan setiap hal yang Tuhan berikan. Mau? Mau dong Lause ya, supaya Tuhan pun senang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu belajar bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dan juga mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong. Karena apa yang kita miliki semua dari Tuhan dan kita tahu bahwa kita harus belajar untuk merendahkan diri senantiasa di dalam Tuhan. Oke? Oke, yuk kita akan berdoa, kita bersyukur untuk sekolah minggu kita hari ini ya. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa semua yang kami punya itu berasal dari Tuhan, itu berkat Tuhan. Dan kami boleh bersyukur senantiasa dan belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur jika hari Imlek ini kami bisa berkumpul dengan seluruh keluarga kami. Biarlah kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi keluarga yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau sama Fian mau umumkan, jangan lupa tanggal 28 Januari kita ada kebaktian doa anak di sekolah minggu di gereja ya. Jam berapa? Jam 4 sore. Jangan lupa datang ya. Dan anak-anak jangan lupa untuk ayo yang belum ke gereja datang ke gereja ya. Untuk kita bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja. Oke. Selamat Hari Raya Imlek buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.
There's no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world